果可以立下种族大事，为人族尊耀。Halo Sanak Movie semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, kita akan kembali melanjutkan cerita dari Donghua Swan Emperor. Yang mana pada pembahasan sebelumnya Wang Fan dan Jenderal Tie yang mengatur strategi untuk menyerang 2 dari 3 ras utama, serta ras iblis surgawi yang ingin memata-matai kakek dekan. Nah, bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Sebelum itu, bagi teman-teman Sanak Movie semua yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, agar nantinya bisa memahami isi dari alur ceritanya, dan juga subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan updatean video terbaru. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Pada pembahasan kali ini, Guiying yang ingin memata-matai kakek dekan, sesampainya ia di sana, ia malah langsung pergi. Ternyata ia yang memata-matai menggunakan teknik bayangannya telah diketahui. Tempat berpindah pada Wang Fan yang sedang berkumpul di perpustakaan. Tak lama setelah itu Xie Wentong memberikan kabar bahwa Jin Wu Chenyuan telah muncul ke daratan. Di sini ia berpikir bahwa ide sebelumnya terlalu sederhana. Sampai-sampai tidak bisa menghancurkan 2 ras sekaligus, dan ia akan memulai idenya dengan lebih berani mengeluarkan kekuatan penuhnya, serta krisis manusia akan bisa dibalikkan menjadi krisis 2 ras. Ia pun akan memulai penyerangannya. Di sini ia merubah identitasnya sebagai Raja Harimau Perak. Ia juga mengatakan bahwa Jenderal Tie menempa tubuhnya menjadi tulang ilahi emas sangatlah cepat dibandingkan dengan Guru Lu. Dan ia percaya pada Jenderal Besi yang belum kita ketahui orangnya akan dapat menghancurkan ras iblis surgawi. Ditambah lagi dengan pasukan yang lain, tentunya ada harapan besar untuk menghancurkan ras iblis surgawi. Ia memulai rencananya pada ras pedang tirani 9 matahari yang sedang mengepung kota suci terlebih dahulu. Keesokan harinya ia pun sampai ke kota suci. Terlihat di sana semua kaget atas kedatangan Raja Harimau Perak. Setahu mereka ia sedang mengasingkan diri. Di sini Li Zihua yang mengepung kota suci melihat kedatangan Raja Harimau Perak. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tentunya Raja Harimau Perak dengan sekali serangan berhasil mengalahkan semua pasukan Li Zihua. Mereka yang melihat sangat kaget dikarenakan Raja Harimau Perak sangat menakjubkan. Tentunya menjadi kebanggaan ras manusia nantinya. Li Zihua juga memberikan serangannya. Tentu Li Zihua sangatlah mudah dikalahkan oleh Raja Harimau Perak, sampai-sampai membuat ia jatuh pingsan. Lalu pengawal kota suci menangkap Li Zihua. Raja Harimau Perak yang baru saja datang ke sini, ia tidak begitu akrab dengan mereka. Mereka yang mendengar juga sedikit kaget di mana Raja Harimau Perak di kota itu merupakan yang palsu. Tentunya kiriman dari kakek dekan, di mana untuk kebaikannya sendiri. Ia ke sini juga atas perintah dari kakek dekan untuk meringankan krisis di kota suci ini. Di situ mereka juga mengatakan bagaimana Raja Harimau Perak bisa begitu kuat dan sangat mudah bisa mengalahkan Li Zihua yang telah membangkitkan lubang emas ilahi. Ia mengatakan telah menerobos berada di ranah hati kolam roh ungu tahap penyempurnaan. Tentunya mereka yang mendengar kembali kaget. Tidak begitu lama ia berhasil menerobos dan juga umurnya yang sangatlah muda serta akan menjadi kebanggaan ras manusia nantinya. Mereka pun sangat senang. 初来乍到。是啊，老院长良苦用心。你为什么那么厉害？对啊，王的时候还是去年吧，那时候是准备30岁之前成为黄金武神。耶！
Lalu Raja Harimau Perak pun diajak ke suatu tempat. Ia menanyai perintah dari kakek dekan. Ia pun menjawab bahwa kakek dekan menyuruh menangkap Li Zihua dan menyingkirkan semua penjaga Dewa Pedang. Semuanya harus dikurung di kota suci, serta meminta kota suci untuk mengirim pasukannya di garis depan dan mendominasi pertarungan. Raja Harimau Perak pun mengatakan jangan terlalu khawatir dikarenakan Li Zihua sudah ditangkap serta krisis kota suci juga sudah dihapuskan. Dan jika dua ras mengirim pasukannya untuk menyerang kota suci maka tidak akan bisa mengancam kota suci lagi. Serta semua tindakan ini kakek dekanlah yang merencanakan. Dan rencana ini juga harus dirahasiakan. Serta seandainya terjadi sesuatu kakek dekanlah yang akan menanggungnya. Raja Harimau Perak palsu yang dibunuh di kota suci, seharusnya mereka semua tetap waspada dengan adanya penyusup, maka mereka juga harus bertindak secara diam-diam, dan juga Raja Harimau Perak menyuruh pemblokiran tempat di kota suci agar informasi tidak bocor. Terutama tentang Li Zihua yang sudah ditangkap olehnya, tentunya di sini Raja Harimau Perak yang telah menyiapkan rencananya dengan matang. Ia pun membagikan rute untuk pasukan kota suci yang akan berperang. Tujuan ia memberikan rute itu agar bisa mencapai di garis depan. Serta Raja Harimau Perak menyuruh agar identitas sebagai pemimpin jangan sampai ketahuan. Dan mencari penggantinya serta memakai pakaian penjaga biasa dengan pakaian cadangan penjaga Dewa Perang. Raja Harimau Perak mengatakan seperti itu agar ia bisa berpura-pura menjadi penjaga Dewa Pedang. 老院长有什么命令？老院长老院长怎会有这样的命令？不行，能威胁到神城吗？的确是这么回事。可是李，我知道你一定没说出全部计划，应该还有。可是老院长还说，另外一定要封锁神城，严禁任何消息外泄，绝不会再出现内奸。你这次带队，未提如说捕猎一些妖兽，然后才告诉他们，接下来给普通侍卫穿上，假扮战士卫。 Tempat berpindah pada malam harinya pasukan Jinwu Chenyuan dan Raja Harimau Perak kembali bertemu. Tentunya di sini juga rencana dari Raja Harimau Perak yang ingin menghentikan Jinwu Chenyuan. Ia mengatakan ingin bertaruh dengan Jinwu Chenyuan, di mana mereka akan bertarung secara adil dengan Raja Harimau Perak yang tidak akan menggunakan tombak gagak emasnya. Seandainya ia kalah maka tombak gagak emas akan ia kembalikan, tetapi jika ia menang maka Jinwu Chenyuan akan melakukan sesuatu untuknya. Jinwu Chenyuan pun menyetujui itu, serta ia yakin bahwa ia akan bisa mengalahkan Raja Harimau Perak. Lalu mereka berdua pun melakukan sumpah demi kehormatan ras mereka masing-masing. 族尊要起誓，今日与大日金王一战，若败，助其完成。 刮目相看。Tak disangka Raja Harimau Peraklah yang memenangkannya, serta Jinwu Chenyuan juga tak menyangka kekuatan dari Raja Harimau Perak yang berhasil menerobos kembali, di mana Raja Harimau Perak dapat mengambil pedangnya dan tanpa menggunakan tombak gagak emas, ia berhasil dikalahkan, lalu ia pun mengakui kekalahannya, serta akan melakukan sesuatu untuk Raja Harimau Perak. Ia mengatakan apa yang harus ia lakukan. Raja Harimau Perak mengatakan bahwa Jinwu Chenyuan harus berjuang untuk ras manusia. Tentunya Raja Harimau Perak percaya bahwa Jinwu Chenyuan akan memiliki pilihan yang bijak, dan tak akan berkhianat, seandainya ia setuju berjuang demi ras manusia dan melawan ras iblis, serta mengatakan bahwa Li Zihua telah ditangkap olehnya, dan jika Jinwu Chenyuan akan berbalik menyerang mereka, maka Raja Harimau Perak memberitahukan bahwa seluruh ras gagak emas akan mati di tangannya. Tetapi di sini Jinwu Chenyuan belum yakin akan menang dikarenakan ia takut atas kemunculan dua dewa bela diri emas dari dua ras yang akan datang. Tentunya di sini Raja Harimau Perak meyakinkan mereka serta berjanji akan membiarkan rasnya menjadi ras bawahan dari ras manusia, di mana juga akan memberikan tempat di ras manusia, dan seandainya mereka bisa memukul bahkan memusnahkan ras iblis surgawi dan ras pedang tirani 9 matahari,
tentunya ia akan memberikan wilayah yang lebih besar untuk ras gagak emas, serta Raja Harimau Perak meminta mereka memikirkannya dengan baik. Mereka yang masih mempertimbangkan pilihannya, film pun bersambung. 我输了。够让你为人族而战，会做出明智的选择。那么我可以非常明确的告诉你，你许诺，我允许你们大日金乌族，甚至灭掉他们。你们族长可以与族人商议一下。才20多岁， Nah, bagaimana keseruan dari ceritanya? Apakah Jin Wuchenyuan akan menyetujui kesepakatan membantu ras manusia untuk menyerang ras iblis surgawi dan ras pedang tirani 9 matahari atau tidaknya? Maka akan kita bahas pada part selanjutnya. Sebelum itu admin juga berterima kasih pada teman semua yang sudah support sejauh ini. Dan kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.